Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya beserta orang tua di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa kembali dengan Bu Eli. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 7 subtema 3, tentunya di muatan matematika, yaitu pecahan sebagai bagian dari kesatuan dan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda dan sekumpulan objek benda. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mari kita membaca doa basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada bagian ini yaitu siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Siswa juga dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Serta siswa dapat menentukan nilai pecahan dari sekumpulan objek. Dan selanjutnya siswa juga dapat menyatakan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari sekumpulan objek. Berikut pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut ini. Yang pertama, 1 kue akan dipotong menjadi 2 bagian yang nilainya sama besar. Maka setiap potong kue menyatakan pecahan 1/2 atau setengah. Jadi 1 kue itu dibagi menjadi 2 bagian yang nilainya sama besar. Selanjutnya, kue yang kedua akan dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Ya, jadi 1 kue lagi, 1 kue yang kedua akan dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Maka setiap potong kue menyatakan pecahan 1/3 atau 1/3. Kue yang terakhir, yaitu kue yang ketiga, akan dipotong menjadi 4 bagian yang nilainya sama besar. Maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Jadi kue yang ketiga, 1 kuenya itu dipotong menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Maka dinyatakan dengan 1/4. 1 ini jumlah kue, ya kuenya ada 1, dibagi menjadi 4 bagian yang sama besarnya. 1 sebagai penyebut, 4 sebagai pembilang. Masih ingat ya di video pembelajaran minggu yang lalu. Selanjutnya, pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan sama. Ayo kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda selanjutnya, dan jika kita untuk menentukan pembilang dengan banyak bagian benda yang dimaksud, ya. Jadi seperti yang tadi contoh kue itu, 1 kue dipotong menjadi 4 bagian, 1 menyatakan penyebut, 4 menyatakan pembilang. Ada 3 buku di atas meja. 1 diantaranya diletakkan berdiri. Jumlah bukunya berapa tadi? Ya benar, ada 3 buku. Maka, karena ada 1 buku yang berdiri, dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Selanjutnya, pecahan sebagai bagian dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh berikut ini. Di kelas ada atau terdapat 4 siswa. Banyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Jadi, angka 1 ini yaitu penyebut menyatakan 1 siswa yang pergi meninggalkan kelas. 4 ini dari jumlah keseluruhan siswa yang tadi ada di dalam kelas. Paham ya anak-anak? Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek.
Selanjutnya kalian juga dapat menyatakan pecahan dari sekumpulan objek. Bagaimana caranya? Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Nah, kita lihat, kita perhatikan contoh berikut ini. Banyak burung yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, objeknya ini adalah 3 ekor burung ya. 1 burung akan pergi meninggalkan ini ya, pohon ya. Jadi yang 2 tetap di pohon. Jadi 2 burung ditambah 1 burung yang pergi tadi, semua ada 3 ekor burung. Maka dinyatakan 1 yang pergi 1/3 dari jumlah keseluruhan. Paham ya anak-anak? Oke, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Seru ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian terima dan kalian pahami, dan tentunya dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan video Bu Eli kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah, dan tentunya jangan lupa ada evaluasi yang terakhir, yaitu kalian harus mengerjakan buku pena di halaman 52-53, kemudian halaman 60, 61, dan 63, serta halaman 67, 69. Insya Allah ini semua tadi sudah Bu Eli sampaikan, dan Bu Eli harapkan kalian bisa memahami semuanya. Ya, ini untuk latihan ya. Apakah tadi sudah paham? Maka selanjutnya kalian harus mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Tetap semangat anak-anak belajar dari rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa keluar, pakai masker, dan jaga kesehatan kalian. Oke, Bu Eli mohon maaf apabila ada salah kata. Bu Eli ucapkan terima kasih. Bu Eli akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.